Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saham Sukses Berkah. Kali ini kita akan bahas IHSG yang memang terus menurun selama 5 bulan terakhir. Ya, kalau kita lihat, ingat-ingat dulu waktu awal turunnya itu saat market di bulan Januari ya, di pertengahan Januari ketika vaksin dimulai, IHSG mulai runtuh dan dari masalah-masalah BPJS segala macam korupsi. Nah, itu yang membuat IHSG semakin terpuruk ya. Yang terbaru bahkan ada peningkatan pajak PPN ya yang akan ditingkatkan lagi. Artinya nanti ketika ekonomi sulit seperti ini, pajak ditingkatkan lagi, ya itu akan membuat pergerakan ekonomi terhambat lagi harusnya seperti itu. Nah, bagaimana potensi IHSG yang memang sudah turun bahkan sudah jebol supportnya lagi kemarin. Kita akan lihat, kita akan review hari ini potensinya seperti apa IHSG, dan nanti kita akan lihat dua saham yang market cap-nya sangat besar, yang sangat bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Nanti kita akan bahas juga, ada saham apa aja nanti teman-teman lihat sendiri, dan ada saham populer juga yang sangat populer dan yang masih digandrungi sampai saat ini, dan ada saham yang baru dibeli sama saham yang baru merger. Nah, nanti kita akan lihat juga ya. Nah, potensinya seperti apa? Apakah masih bisa terus naik atau turun, atau nanti akan banyak korban baru ya di saham itu? Kita belum tahu. Nanti kita akan analisa secara teknikal di Saham Sukses Berkah. Oke, sebelum lanjut untuk bahasan dari IHSG dan saham-saham potensi lainnya, nanti jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube Saham Sukses Berkah, dan jangan lupa komen, like, dan share ini ke teman-temanmu agar bisa semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat banyak untuk masyarakat luas. Oke, kita lanjut untuk bahasan dari IHSG. Nah, ini saya sudah membuat roadmap-nya untuk supportnya ya. Kalau kita lihat resisten pasti nanti kita akan buat juga nanti resistennya. Nah, tetapi ini untuk supportnya ya. Untuk supportnya dulu, saat ini IHSG masih tertahan di atas area support ya, yang cukup dekat memang. Kalau kita lihat 5 bulan terakhir ini menjadi area support yang memang cukup kuat di 5735 ya. 5735 di sini menjadi area support dari IHSG. Nah, makanya ini perlu ditahan. Kalau bisa ini bertahan di atas ini bagus, karena nanti bisa konsolidasi dulu atau nanti malah naik atau turun ya. Kalau jebol sih pasti udah akan turun ke 5560, bahkan nanti bisa sampai menutup gap nih teman-teman. Di sini ada gap kecil, bisa saja menutup gap di 5387, baru nanti naik lagi. Nah, kenapa ini menjadi support kuat? IHSG di support kuat. Nah, kita scroll lagi teman-teman ke historical belakang. Kita hanya bisa membaca data dari IHSG saat ini, karena data yang disajikan saat ini memang IHSG tertahan di area support kuat. Nah, area support kuatnya mana? Nah, ini ya, kalau kita lihat dari tahun 2019, ini memang menjadi area support kuat teman-teman. Di sini di tahun 2019 ini menjadi area pantulan-pantulan IHSG ya. Pantulan-pantulan IHSG di tahun 2019, di tahun 2018 ya. Tahun 2018 sampai 2019, lalu dia mulai naik lagi, lalu mulai jatuh dan naik lagi seperti itu. Jadi di sini merupakan area supportnya karena memang banyak pantulan-pantulan yang terjadi. Nah, nanti entah akan ditahan atau tidak, karena memang kalau jebol area ini pasti akan ke area 5560-an. Nah, karena di 5560-an pun memang ada support ya, di sini satu, lalu di sini juga ada satu, dan di sini juga ada satu di areanya. Nah, kalaupun jebol lagi, harusnya ini menjadi area gap, ini menjadi area yang paling kuat IHSG.
area support yang paling kuat. Kenapa paling kuat? Di sini ada gap, di sini ada support juga ya. Lalu di sini ada support lagi. Nih di sini ada area support yang memang sempat retest turun, lalu retest lagi naik ya. Nah seperti itu. Nah kalau kita lihat ke belakang pun di sini memang menjadi area-area support ya yang terbentuk dari IHSG. Nah itu. Nah itu yang perlu diperhatikan, tapi memang tidak memungkinkan ya untuk IHSG ini turun ke 5387. Tapi saat ini syaratnya yaitu harus jebol 5735 dulu baru bisa turun. Tapi selama di atas 5735 ini masih aman untuk IHSG. Nah bagaimana kalau kita lihat chart per bulan ya? Oh ya ini saya sempat gambar juga. Mungkin ya ini masih ada potensi untuk inverted HNS. Nah, tapi kalau inverted HNS ini harus kita cek dulu nih dari volumenya juga. Nah, ada memungkinkan inverted HNS di sini karena di sini volumenya besar juga, nanti ada potensi untuk kalau misalkan turun ke sini ya menjadi inverted HNS, dan kalau itu inverted HNS itu terbukti jika nanti sudah mulai break di sini. Kalau sudah mulai break 6383 lagi bisa terjadi inverted HNS kalau kita lihat chart per bulan. Kalau kita lihat chart per minggu juga masih memungkinkan untuk pola itu ya, pola inverted ya. Nah, pola ini masih bisa memungkinkan untuk terbentuk dari IHSG. Nah, inilah yang harus kita perhatikan untuk IHSG saat ini, supportnya, support kuat ini. Dan memang potensi-potensinya seperti ini. Nah, selain itu kita lihat juga, mungkin bisa kita lihat ya, selain dari analisa support resisten klasikal, secara tren gimana sih kalau kita lihat dari bulan Maret sampai Maret tahun lalu sampai bulan Mei tahun ini ya. Bagaimana secara tren? Kalau kita lihat, kita tarik ke sini. Sayangnya memang secara tren jangka panjang ya, setahun ke belakang ya, lebih dari setahun ke belakang, ini sudah jebol uptrendnya guys. Jadi udah jebol uptrendnya, memang nanti akan berat di sini ya. Di titik ini akan berat di titik 6000 ini. Nah di titik ini tuh, di area ini tuh akan menjadi area yang cukup berat nih. Nah karena kenaikannya ada resisten dari garis ini ya, garis uptrendnya ya. Jadi di sini mungkin nanti akan naik dulu. Lalu kalau misalkan nanti naik dulu, lalu mantul lagi, naik retest lagi, bisa seperti itu, bisa beberapa kali, bisa 2 sampai 3 kali bahkan lebih ya. Nanti bisa naik dulu baru nanti jebol lagi seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang di bulan Mei selalu merah dan bulan Juni juga masih ada potensi merah. Nanti biasanya di bulan Juli atau Agustus itu sudah mulai membaik IHSG, sudah mulai hijau, dan sekarang memang potensinya kita mencari saham-saham yang memang sedang ada aksi korporasi ya. Sedang ada aksi korporasi seperti MLPL itu yang dibeli oleh saham Gojek, bahkan oleh Gojek ya, sahamnya dibeli oleh Gojek. Bahkan Gojek saat ini yang lagi viral juga setelah pasca merger oleh Tokopedia yang menjadi Goto. Nah itu menjadi potensinya yang saham-saham yang sedang ada aksi korporasi. Makanya nanti kita bahas MLPL yang sudah naik cukup tinggi ya, bahkan sampai sekarang, kemarin tuh sempat menyentuh 400-an ya. Nah, itu bagaimana potensi nanti kita akan lihat juga. Nah, inilah potensi untuk IHSG. Jadi, sudah jebol garis uptrend line-nya kalau kita lihat dari bulan Maret. Dan bagaimana kita cari juga ya syarat sebanyak-banyaknya. Jadi, kita cari juga syarat sebanyak-banyaknya menggunakan channel uptrend, lalu kita lihat gunakan support resisten klasikal, bahkan kita coba juga sekarang kita pakai Fibonacci retracement. Nah,
Kita gunakan juga Fibonacci retracement dari kita tarik dari bulan Maret ya, titik terendahnya Maret tahun lalu sampai tertingginya kemarin di 6.500. Memang sudah jebol area dari Fibo 78,6 dan memang memungkinkan sekali ada potensi ke titik 5.500-an. Nah, makanya ini adalah 5.560 ini menjadi area kedua ya, misalkan ini nanti dijebol lagi gitu, seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang volumenya sih, kalau secara trend volume sih masih turun ya, masih turun dan memang potensi untuk buy on weakness untuk IHSG. Nah, ini jadi masih ada potensi untuk, kalau kita lihat Fibo jangka panjangnya ya, ada potensi mungkin untuk ke 517. Nah, ini 5517 ini tidak langsung dalam sehari langsung ke sini, bisa jadi beberapa minggu atau beberapa hari bisa aja ke sini kalau jebol 5735 syaratnya ini ya. Nah, kalaupun kita tarik ya ke titik terendah kedua di sini ya, waktu itu di bulan September ya, di bulan Agustus September kan, memang September merah juga waktu itu ya, merah juga di September. Nah, kalau kita lihat dari titik terendah di sini sudah jebol Fibo golden area-nya ya di 5838. Makanya kemarin kalau kita lihat di sini hari Jumat lalu itu tidak berhasil naik. Kenapa tidak berhasil naik? Karena di sini ada resisten Fibo golden area-nya di Fibo 61,8 di harga 5838. Makanya IHSG agak berat di sini ya untuk naik. Nah, kecuali besok ya, besok sudah berhasil naik, itu akan bagus. Nah, kalau kita lihat memang chart per jam. Nah, kalau kita lihat chart per jam, ini kita hapus aja yang ini shortcutnya. Nah, kalau kita lihat chart per jam, memang di sini sempat naik ya ke 5838 tapi tidak kuat. Nah, tapi di akhir-akhir kemarin kalau kita lihat chart per jam ada kenaikan ya di akhir. Nah, kalau kita lihat lagi chart per 30 menit. Nah, ini ada potensi juga bagus ya untuk IHSG. Mungkin di awal-awal ya pagi, kalau kita lihat kan memang market global itu DJI-nya sudah mulai hijau ya. Mungkin ada potensi nanti kalau misalkan berhasil break di sini di 5838, nah ini akan bagus, bisa mencapai titik selanjutnya di 5985. Itu ada potensi ke situ. Atau kita ke 5913 dulu di area sini ya. Nah, ini di 5.900-an dulu, baru nanti akan mencapai titik 5.600. Jadi itu untuk potensi IHSG. Tadi kita udah lihat secara per bulan seperti apa, weekly chartnya seperti apa, channel uptrendnya seperti apa, lalu dari Fibonacci bahkan kita sudah lihat juga seperti apa ya. Nah, itulah untuk potensi IHSG. Dan memang saat ini IHSG minim sekali dari sentimen-sentimen positif. Nah, itulah yang membuat berat. Nanti mungkin di bulan awal-awal Juli biasanya nanti sudah mulai recover, sudah mulai membaik di awal Juli, jadi ada potensi untuk mulai naik. Jadi kalau untuk sekarang kita bisa manfaatkan cuan di saham-saham second liner seperti yang kemarin naik, ada DMMX itu, SSW juga sempat cuan dari DMMX, sempat cuan dari MLPL juga, kita sempat cuan dari MPPA juga. Bahkan waktu itu kita sempat beli di MPPA di 150-an lalu naik, nah kita jual dan sekarang malah MPPA di 1000-an ya bahkan teman-teman. Kita tidak menyangka dari kenaikan ini karena memang sentimen dari Gojek sendiri itu ya untuk saham MPPA. Padahal secara fundamental saham MPPA itu sangat buruk sekali ya. Kalau teman-teman bisa lihat di RTI atau di Stockbit. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, pergerakan IHSG ini tak luput pula dari dua saham yang sangat besar market cap-nya. Yang pertama ada saham BBRI, teman-teman. Nah, ini saham BBRI ini menjadi acuan kita juga sebagai penentu arah IHSG, karena memang
market cap-nya sangat besar ya. Ini adalah top 3-nya market cap dari IHSG. Jadi kalau dia turun ini sangat mempengaruhi pergerakan IHSG. Nah, bagaimana secara tren ya? Kalau kita lihat BBRI, bagaimana secara tren BBRI memang tren ya. Kalau kita lihat tren jangka dari bulan Mei ya, bulan Mei tahun lalu, kita lihat nih BBRI. Nah, trennya BBRI juga sudah jebol uptrend line, artinya ada potensi untuk turun ya. Kalau sampai saat ini memang masih ini masuk ke lower high, lalu higher high lagi ya. Di sini higher low ya, higher low masuk lagi ke lower low ya di sini. Nah, ini kalau misalkan tidak kuat naik pun ini masih bisa potensi menutup gap di sini, teman-teman. Karena di sini ada gap ya. Jadi masih ada potensi untuk turun sampai menutup gap ini. Nah, untuk saham BBRI, jadi ada gap di sini dan memang di sini kita lihat ada, kalau kita tarik ke belakang, di area gap ini memang ada support yang terbentuk ya, memang area support kuat. Harusnya di gap inilah bisa nanti ya BBRI mulai mantul ya. Bisa nanti supaya tidak ada utang lagi, ditutup dulu gapnya baru nanti mantul lagi. Seperti itu. Jadi ada potensi seperti itu. Nah, nanti kita lihat juga secara Fibonacci retracement-nya. Secara Fibonacci sekarang memang masih bagus ya. Masih tertahan di golden area-nya di 38. Kemarin closing di 3890 dan golden area-nya ada di 3884. Jadi masih cukup aman untuk BBRI. Nah, berarti selama masih bertahan di atas 3884, ini BBRI masih bisa membuat IHSG naik ya di minggu-minggu depan dan minggu depannya lagi gitu. Di bulan awal-awal Juni lah kita masih ada potensi untuk seperti itu. Karena memang secara tren volume juga trennya turun. Kita lihat trennya turun. Dan nanti kalau teman-teman lihat cek foreign flow-nya juga nanti bisa teman-teman cek sendiri. Untuk foreign flow-nya juga sudah mulai membaik ya buangannya, asingnya sudah mulai tidak begitu deras buangannya. Nah, itu masih ada potensi karena masih secara syarat di sini sudah dekat dengan support dan sudah ada di area golden area Fibo. Nah, lalu selanjutnya ada saham BBCA ya. BBCA ini menjadi saham yang berpengaruh juga ya untuk pergerakan IHSG karena market cap-nya juga cukup besar. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau lihat tren IHSG itu lihat aja BBRI dan BBCA. Nah, selama BBRI dan BBCA dibeli asing dan selama BBRI dan BBCA masih uptrend, itu masih ada potensi untuk IHSG naik. Nah, tapi kalau mulai BBCA-nya dijual asing, BBRI dijual asing, artinya dan terus-terusan dijual asing, IHSG pasti akan mulai lemes karena memang kekuatan besarnya ada di BBRI dan BBCA ini gitu. Jadi ada kekuatan besar di sini dan secara tren memang untuk saham BBCA sama sudah jebol uptrend line-nya juga. Jadi sudah jebol uptrend line dan masih bertahan di bawah uptrend line saat ini. Jadi masih di sini. Nah, nanti kalau misal bisa jebol di sini ya ini baik ya. Sudah bisa jebol di atas 33.000 ini bagus untuk tren IHSG juga. Nah, itu untuk saham BBCA. Jadi masih sama ya saham BBCA, BBRI trennya masih sama, tapi kalau BBCA sudah mulai naik ya perlahan, tapi belum bisa menembus 33.000. Inilah syaratnya kalau untuk IHSG naik nanti. Nah, selanjutnya ada juga
saham Antam. Nah, ini saham yang masih terus populer dan memang masih, kalau kita lihat chart per bulan ini masih uptrend. Bahkan kalau kita lihat chart weekly-nya juga masih cenderung uptrend, dan masih kalau kita lihat tariknya dari bulan Maret masih ada di atas area Fibo 61,8. Jadi masih cenderung aman untuk Antam ya. Dan memang pergerakan harga nikel pun yang memang sedang digandrungi ya. Pergerakan harga nikel ini masih bagus ya, masih mulai naik ya, masih bertahan di level 17.000. Nah, ini jadi baterai listrik ini kan berkaitan dengan komoditas nikel ya, kalau teman-teman tahu. Nah, ini masih ada potensi nanti selama masih bertahan di atas 2200 harusnya masih cukup aman ya untuk Antam ya. Bahkan kalau masih bertahan di atas level 2000 aja, 2100, ini masih cukup aman untuk saham Antam gitu. Nah, mungkin bahasan kali ini segitu dulu untuk IHSG ya, gambaran IHSG seperti apa dan nanti pergerakannya dipengaruhi oleh saham apa aja secara teknikal. Dan ini ada bonus lagi Antam ya, Antam masih bagus, nah selama masih di atas 2100. Nah, disclaimer on, ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sebagai masukan saja untuk teman-teman. Nanti teman-teman analisa sendiri lagi secara foreign flow-nya, secara bandarmologinya seperti apa, mungkin nanti akan secara fundamentalnya seperti apa. Itu menjadi acuan teman-teman masing-masing. Nah, ini hanyalah insight untuk membantu teman-teman tambahan saja sebagai analisa teknikal. Mungkin sekian, jangan lupa subscribe Saham Sukses Berkah, dan jangan lupa follow juga Instagram saham.suksesberkah, dan jangan lupa juga masuk ke Telegram saham.suksesberkah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.